Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Yasin nanti maknanya akan beberapa tafsir akan dijelaskan. Wal Qur'an dan demi Al-Qur'an Al-Hakim. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad adalah termasuk di antara para rasul atau para utusan Allah. Hadhihi suratu utawi iki surat ini iku makiyatun, artinya diturunkan di Mekah. Wa sababu nuzuliha, adapun sebab turunnya surat Yasin ini, innal kuffara, sesungguhnya orang-orang kafir, qalu, mereka berucap, inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad iku laisa binabiyin, bukan seorang nabi, wala mursalin, dan juga bukan seorang rasul. Jadi sebab turunnya surat Yasin ini, orang-orang kafir mereka berkata bahwa Muhammad, engkau bukan seorang nabi dan bukan juga seorang rasul. Bal huwa yatimu Abi Thalib, tetapi Muhammad itu hanya seorang anak yatimnya Abi Thalib, anak yatim yang di dalam asuhan Abi Thalib. Abi Thalib itu adalah pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paman Pak D, kakaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Wa ma dhahaba ilal maktabi, dan Muhammad itu tidak pernah sekolah. Ya, Pak, saat itu kan nggak ada sekolah nih. Tapi ilal maktab itu nggak maksudnya belajar nih. Sekarang di sekolah. Tidak pernah mondok, tidak pernah sekolah. Wa ma ta'lamul ilma minal muallim, dan engkau Muhammad tidak pernah mengetahui sebuah ilmu dari seorang guru. Fakaifa yasiru nabiyan. Nah, kalau seperti itu, bagaimana engkau bisa menjadi seorang nabi? Bahkan al-kufar, maka orang-orang kafir itu musyirina fi ingkarihim, menjadi jadi. Dimaknai gitu nggih, menjadi jadi di dalam keingkarannya. Faradallahu ta'ala qaulal kufar, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, menolak pendapat kaum kafir tersebut. Wa anzala hadhihi surah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Yasin ini. Wa syahida bidzatihi al-jalil, dan Allah bersaksi dengan zatnya yang agung, ala risalatihi, bersaksi untuk kerasulan Nabi Muhammad, wa nubuwatihi, dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Allah bersabda, Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, in angkarul kufar, tatkala orang-orang kafir itu mengingkari kenabian dan kerasulanmu, in angkarul kufaru risalataka fala tahtamma bidzalik, saat orang-orang kafir itu mengingkari kerasulanmu, fala tahtamma, janganlah engkau prihatin, jangan engkau menyedihkan, bidzalika, dengan keingkaran mereka. Ana syahidun innaka laminal mursalin, aku, firman Allah, asyhadu, bersaksi, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah termasuk rasul-rasul Allah. Falamma kanat hadhihi suratu dalatan, saat surat ini menjadi petunjuk, wa syahidatan,
dan menjadi saksi ala risalatihi untuk kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad, fala jazama, maka menjadi pasti, innaha, sesungguhnya surat Yasin ini, sorot qalbal Quran, menjadi hatinya Al-Quran. Ini alasannya, kalaulah surat Yasin itu menjadi dalil dan saksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul, maka itu adalah sebuah surat yang sangat penting sehingga disebut sebagai hatinya Al-Quran. Karena kalau dalil maupun persaksian akan kenabian itu tidak ada, maka seluruh Al-Quran kan mboten enten ngoten. Maka dalil petunjuk bahwa persaksian bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul dan itu dilakukan di surat Yasin, maka surat Yasin itu menjadi sentral dan disebut menjadi qalbul Quran atau hatinya Al-Quran. Kama qala alaihi salam, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya untuk setiap segala sesuatu itu mempunyai hati. Gedang mawon enten atine nggih. Segala sesuatu itu mempunyai hati. Wa qalbul Qur'ani, dan hatinya Al-Qur'an adalah Yasin, surat Yasin. Nah, kalau tanpa alasan yang dibeberkan seperti ini saat menyebut bahwa surat Yasin itu adalah hati Al-Quran, itu kan jelundrungnya piye ya? Nah, jelundrungnya itu seperti ini tadi. Kalau Nabi Muhammad itu adalah dipersaksikan, dalilnya menjadi seorang Rasul, yang mana itu adalah membawa Al-Quran, maka dalilnya itu adalah disebut sebagai hatinya Al-Quran. Waman qara'aha, karena Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Waman qara'aha kataballahu lahu qira'atal Quran. Barang siapa yang membaca surat Yasin, maka dicatat pahalanya seperti membaca Al-Quran. Asyara marrotin, 10 kali. Barang siapa yang membaca surat Yasin 1 kali, maka dicatat pahalanya seperti membaca Al-Quran 10 kali. Dengan alasan seperti itu. Itu alasan logisnya nggih. Kalau alasan yang tidak logisnya itu haknya Allah gitu. Terserah Allah mau berbuat seperti apa dengan amalan-amalan seorang hamba. Nah, kalau baca Al-Quran lengkap kan Yasin ada di dalamnya, Pak? Ya iya gitu. Lalu pahalanya bagaimana? Ya anggap saja ada di 11. Pertanyaannya akal kok. Ya jawabannya akal juga. Nah, kan akal loh. Nah, kan kalau khataman itu Yasin di dalamnya ya jadi 11.